saya. Jadi saya bilang sama beliau, kalau bukan kita Pak, saya tidak tahu sama apa ini. Jadi, nanti panjang lebarnya saya serahkan beliau. Saya tinggal menyetujui atau menyepakati saja dari permintaan atau kesepakatan itu bersama dengan berkali itu saja. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah penyampaian atau sambutan dari Bapak Kepala Desa. Atasnya diucapkan terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam sambutan yang kedua, yaitu Bapak dari Kepala kepada Bapak di Sinabung. Baiklah, terima kasih setelah itu saya. Jadi mungkin ini Pak De, saya mau selingi istilahnya bahasa ibu, artinya bahasa Toraja, supaya kita lebih mengerti, karena termasuk tokoh-tokoh yang ada. Memang ada bahasa Toraja itu yang memang mendalam, artinya yang susah diartikan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya. Tidak ada salahnya. Jadi pertama-tama, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam ala kita, salam astamu mali. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Teori Ibu Sekretaris Desa, Ketua BPD dan jajarannya, teman-teman kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kita semua yang hadir sesuai dengan fungsi dan jabatan kita masing-masing. Jadi ada beberapa hal agenda kita, termasuk pajak potong hewan pada pagi hari ini. Sebenarnya ini bukan hanya usulan saya ya, kita semua. Jangan ada persepsi bahwa dari Babi Kapti Mas Andi, tidak. Hanya ini untuk keberlangsungan, dan saya sudah bertanya beberapa tokoh-tokoh adat ya. Bahkan di desa-desa saya sudah bertanya, ternyata sudah beberapa desa yang memang perdesnya tentang pajak potong hewan. Mengapa kita harus bicarakan ini? Yang pertama, termasuk yang disampaikan Pak Desa, legalitasnya, bahwa desa Teteuri ini mempunyai sumber daya. Di suatu negara atau daerah, yang pertama kita mau bangun daerah itu, yang harus kita pikirkan pendapatan dulu. Tidak akan bisa terbangun satu negara atau suatu daerah tanpa kita harus tahu sumber pendapatan yang ada, ya, termasuk PAD-nya yang ada. Makanya setiap pergantian pemimpin itu harus dibahas tentang apa pendapatan atau penghasilan daerah atau desa kita. Ya, itu kebijakan-kebijakan. Karena apa? Tidak akan terbangun suatu daerah tanpa kita kelola sumber daya yang kita miliki. Ya. Di desa Teteuri, kalau tidak salah lebih dari 70% ya orang Toraja. Saya juga orang Toraja. Oleh karena itu, saya sampaikan di sini, kita harus memberdayakan dan melihat sumber daya alam yang kita punya, apa-apa semua. Karena kita tidak punya tambang di sini, ya makanya ya sumber apa yang bisa menghasilkan untuk membangun desa kita dan untuk masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Itu gunanya kita berdayakan sumber-sumber daya alam yang ada di desa kita. Banyak desa-desa di sini yang sudah penghasilannya itu, termasuk di desa itu dari BUMDesnya itu sampai miliaran nih. Karena memberdayakan sumber daya yang ada di desanya. Itulah yang saya lihat di sini. Mengapa kita panggil, kita bicarakan? Ini kan kita harus musyawarahkan.
masalah kesepakatan atau hasil nanti itu nanti di belakang, karena kita harus meminta pertimbangan-pertimbangan dari tokoh-tokoh. Ya, dan saya sudah bertanya, termasuk di Kampung Baru tadi, Pak Ruben Redung saya bertanya karena dia tahu sedikit tentang masalah adat. Dan saya bertanya beberapa hal, termasuk pajak yang akan kita lakukan kalau, dan memang sudah berjalan di sini. Dan saya melihat kenapa terbuka pikiran saya untuk membicarakan ini bersama kita semua yang ada, karena selama ini termasuk legalitas hukumnya belum ada. Saya tanya-tanya di desa lain, ternyata sudah ada perdes yang dibuat, termasuk Kampung Baru saya tanya tadi. Dia bilang itu perdes setiap ada perubahan-perubahan tiap tahun itu bisa dilakukan. Tetapi ada alasan-alasan dan kita dampingi dan jelaskan di bawah. Perdes kita kan sudah digodok di bidang hukum di bawah. Perdes kita cuma waktu itu tidak ada yang menyinggung atau memberikan saran tentang pajak-pajak yang bisa kita lakukan di desa ini. Kemudian dari segi keadilan, memang karena kita di sini hampir 80% orang Toraja, saya tanya-tanya tentang pajak-pajak tadi ini di beberapa teman-teman. Ternyata saya dapat juga tentang sisi keadilannya. Karena kita harus membahas tentang sisi keadilan, adil atau tidak. Karena kalau tidak adil, untuk apa kita membuat satu aturan tanpa adil? Jadi saya bertanya tadi di beberapa tokoh-tokoh adat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang mengerti tentang peraturan-peraturan pajak potong hewan itu. Dan saya tanyakan, kira-kira di Toraja yang dipajak itu ternyata, jadi sempat ada waktu kami bukan